atau dimanapun saudara berada yang menyaksikan live streaming ini, saya percaya setiap kita yang rindu akan hadirat Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, karena hanya Yesus, dialah satu-satunya pribadi yang baik dalam hidup kita, yang layak terima pujian dan kehormatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Hari ini kami mau masuk Tuhan. Hari ini kami rindu hadirat-Mu, rindu diam dalam keindahan anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan.
hidupku. Kau dahsyat, Kau sumber kehidupan, Kau sumber kekuatan, Kau pertolongan setiap kami Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Yesus. Haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, yes Jesus. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hari ini kami mau bersukacita karena kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Ada sukacita di tempat ini sebab kita tahu kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, biarlah hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Dengan sukacitaku Kan menari dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacitaku Kan menari dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan, anugerah-Mu dan sukacita-Mu yang melimpah atas hidup kami. Boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami, supaya berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tangan-tangan yang memberikan, Engkau memberkati Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.
kita bangkit berdiri. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Kekuatanku, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sukacitaku. Ya la rabasyana la ramana la rabala rabala rabase. Mari angkatkan tangan di hadapan Tuhan. Mari juga yang menyaksikan tayangan ini melalui streaming, mari angkat penyembahanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya anugerahnya. Menyembah Dia, Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan melawat, Roh Tuhan menyembuhkan. Syatakara bala rabala rabashande, kiala rabala rabashanda takara bala rabala rabashanda takara bala rabashande, syatakara bala rabala 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 rabashande, kiala rabala 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 rabashande, gloria la rabashanda takara bala rabala rabala rabashande. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kalau kami boleh datang beribadah, kalau kami boleh beribadah di rumah kami, Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji, memanggil, menyerukan nama Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami, Roh-Mu memenuhi kami, Roh sukacita, kuasa urapan itu ya Tuhan, yang membebaskan kami, yang memberikan kami kekuatan yang baru, untuk kami boleh tetap bertahan, untuk kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami butuh firman Tuhan.
Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami saat ini menyerahkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, lidah bibir urapan-Mu Tuhan bekerja. Tuhan, terlebih lagi kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mendengar berita baik, berita sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom. Haleluya. Terima kasih penari, worship leader, singer, pemain musik. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini tema yang saya bagikan bagi kita semuanya adalah be strong in the Lord. Ayo sama-sama katakan, baik yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, juga yang ada di gereja ini. Mari bersama-sama katakan, be strong in the Lord. 2, 3. Be strong in the Lord. Haleluya. Pada waktu bangsa Israel berjalan, saudara. Mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Nah, pada waktu Musa memimpin, pada waktu di penghujung kehidupannya, atau Musa diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan meninggal dunia. Ya, Musa meninggal di usia 120 tahun. Ketika Musa akan meninggal, dia sadar apa yang harus dia lakukan saat itu. Bahwa dia masih punya tanggung jawab. Dia masih punya tanggung jawab. Bangsa yang dipimpin ini masih belum sampai ke tanah Kanaan. Makanya dia akhirnya mendelegasikan kepada Yosua, saudara. Nah, pada waktu dia akan meninggal, Musa tetap punya spirit yang luar biasa. Sekalipun dia dalam kondisi yang tidak baik, dia tetap mendorong bangsa Israel untuk tidak takut di dalam menghadapi perjalanan masuk ke tanah perjanjian itu. Dengan memberikan perintah untuk tetap kuat dan teguh, saudara. Kita baca di Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, saudara. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Nah, perintah ini yang menguatkan bangsa Israel, saudara. Tetapi bukannya sekali Musa menyampaikan ini, Musa mengatakan lagi di ayat yang ke-7, saudara. Dikatakan diulang yang sama, saudara. Setelah Musa mengatakan kepada bangsa Israel, dia memanggil Yosua. Dia panggil Yosua, diberitahu, diberikan tongkat estafet untuk dia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Ini pemimpin yang baik, saudara. Pemimpin yang bertanggung jawab. Dia enggak peduli, cari saja sendiri. Enggak. Dia tanya, ternyata karena Tuhan sudah menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa, saudara. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Pada waktu dia punya misi menyelamatkan bangsa Israel, dia bertanggung jawab sekalipun dia tahu, Tuhan tahu Musa enggak bisa memimpin sampai finish, saudara, sampai masa tanah perjanjian. Makanya dia menetapkan Yosua, saudara. Itu Tuhan menetapkan dan menugaskan Yosua itu, saudara bisa baca nanti di rumah atau sebagai PR Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23, saudara. Itu berbicara tentang Yosua yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara, Yosua ini mendapat mandat dari Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet memimpin bangsa Israel dari tangan Musa yang akan meninggal kepada Yosua, saudara. Ayat 7, saudara. Ini dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Jadi Musa sengaja dia panggil Yosua dan dia ngomong di depan bangsa Israel. Di depan bangsa Israel itu dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sampai mereka memilikinya. Tanah perjanjian kita ini apakah sudah kita miliki hari ini? Apa yang menjadi tanah Kanaanmu hari ini? Apakah sudah selesai atau masih dalam perjalanan? Atau bahkan mungkin saudara belum melakukan apa-apa. Nah saudara, ini loh. Kalau saudara baca Alkitab di pasal yang sama, Tuhan ngomong 2 kali saudara. Melalui Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tema bulan ini adalah tema di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Saudara. Nah, inilah saudara, hari ini kalau apa yang kita alami saudara. Saya percaya Musa ngerti keadaan bangsa Israel. Makanya kenapa Musa sampai ngomong 2 kali di depan bangsa Israel. Dan dia katakan 2 kali juga kepada Yosua saudara. Bahkan bukan cuma hanya 2 kali saudara. Kalau saudara baca di ayat 23 nanti, saudara akan menemukan kata-kata yang sama. Perintah Tuhan, firman-Nya katakan kuatkan. Ini Tuhan yang ngomong kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Hari ini kalau engkau lemah saudara. Kalau hari ini engkau enggak kuat menghadapi persoalan hidupmu. Katakan dalam hatimu, kuatkan Tuhan, kuatkan aku, teguhkan hatiku. Saudara akan masuk ke tanah perjanjian. Selama saudara mempercayai Tuhan. Kalau hari ini saudara, kita mengalami masa yang sukar, keadaan gak menentu. Kita gak tahu selesainya masa pandemi ini sampai kapan saudara. Ya. Kita mengalami keadaan yang sama dialami oleh bangsa Israel. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan dialami oleh bangsa ini. Mungkin bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan. Bangsa ini mengalami satu transisi di mana Musa akan meninggal. Bangsa ini akan tahu Musa, pemimpin mereka akan meninggal. Mungkin mereka, siapa yang gantikan? Siapa yang gantikan? Siapa yang memimpin kita untuk menerima janji Tuhan? Kalau hari ini mungkin saudara di posisi yang sama. Saudara yang mendengar tayangan ini di rumah. Saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun engkau berada. Engkau mungkin katakan hari ini engkau tidak tahu apa yang akan engkau kerjakan. Mungkin engkau mengalami posisi yang sama seperti bangsa Israel. Kita enggak akan pernah terjadi. Dan kita akan mengalami keadaan yang tidak akan pernah terjadi sebelumnya. New normal. Saudara, ada yang bilang secara ekonomi, perdagangan ini akan secara ekonomi dan perdagangan ini bisnis lebih parah keadaan ini hari-hari ini dari kerusuhan tahun 98. Saudara mungkin yang punya usaha atau saudara yang merasakan kerusuhan tahun 98 ya. Di mana keadaan ekonomi kacau. Ini ada beberapa pakar ekonomi yang bilang ini lebih parah dari keadaan kerusuhan 98. Pandemik itu mungkin kita bisa atasi. Ya, kita berdoa, ini sudah mulai katanya, sudah mulai ada obatnya. Tapi masih perlu diuji coba lagi, Saudara. WHO juga sudah menyampaikan dexamethasone ya kalau nggak salah. Itu bagi pasien yang parah, pasien yang sudah menggunakan ventilator, dia diberi dexamethasone, maka membaik keadaannya. Ya kita nggak tahu semuanya itu. Vaksin masih belum ditemukan. Kita berdoa untuk itu, saudara. Ada banyak bidang usaha yang tutup hari-hari ini. Di Surabaya ada mall yang sangat besar di Surabaya Barat. Adik saya kebetulan juga punya beberapa usaha di dalam mall itu. Dia sudah menutup hampir 4
gerai butiknya. Dan dia kemarin cerita sama saya, hampir 50% gerai tutup di mall itu. Otomatis PHK terjadi. Berapa ratus orang mungkin, ratusan orang karyawan ter-PHK. Bidang pariwisata hotel, saya ketemu dengan seorang pengusaha yang cukup punya banyak usaha. Ya. Dia punya beberapa hotel. Dia katakan omset hotel saat ini tinggal 10%. Bayangkan saudara. 10% ini pun diobral pun ya enggak meningkatkan omset. Ya gak ada yang mau. Saudara mau? Ayo hari ini nginep di hotel, ya bayar dewe, saya nggak mau bayari. Saudara mikir kan? Karena saya dengar beberapa di Jakarta itu orang-orang yang mengkarantina mandiri, yang mereka terpapar, mereka nggak mau ke rumah sakit, mereka masuk ke hotel-hotel, saudara. Mereka mengkarantina diri, jadi mereka ini nggak mau menularkan kepada keluarga di rumahnya, mereka masuk ke hotel, nginep di hotel. Dan banyak beberapa hotel yang dipakai karena sepi, dipakai, disewa pemerintah untuk apa? Mengkarantina. Ya. Showroom mobil, saya minggu yang lalu ketemu seorang pemilik bank dan dia punya showroom. Dia katakan mulai bulan 2, karena rencana dia pikirnya bulan 2 kan belum terjadi kan pandemik yang besar. Corona belum masuk di Indonesia, kita masih ya bisa kemana-mana, pesta kawin masih ada, bisa kemana-mana, bisa ke mall, bisa ya bebas lah seperti yang kita lakukan. Dia stok mobil, pikirnya untuk persiapan lebaran kan. 14 mobil, sampai hari ini nggak ada satupun yang laku. Diturunkan harganya, diturunkan, yang ngomong, saya nggak ngambil untung, pokoknya balik modal, ya nggak ada yang beli. Karena apa? Bank juga nggak mau kasih kredit. Bank masih tutup, close. Ya, ini ada manajer bank di sini. Nggak tahu masih buka nggak. Jadi ini yang terjadi saudara. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya saudara. Ada yang ngomong ini sampai terjadi 2021. Ya, kita nggak tahu terjadi apa saudara. Bioskop, ini kan bioskop ini saya suka nonton bioskop saudara. Biasanya sebulan sekali nonton sama istri, sama anak. Tapi sekarang bioskop, saya juga mikir kalau mau masuk bioskop ya. Masa tak semprotin dulu kursinya kan? Iya tidak mungkin loh. Nah kursinya itu kan juga kursi kain, semprotin lah basah kabelaan. Bukan kursi apa kulit kan. Belum, kita nggak tahu itu duduk di mana. Jadi akhirnya bioskop ditutup, nggak ada penonton. Ini padahal usaha bioskop ini, pebisnis bioskop ini kan masih mulai naik daun kan, ini tahun-tahun lalu ini. Ya akhirnya caranya supaya tersalurkan, ya sudah bikin di rumah bioskop mini, nonton di rumah saja. Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi yang seperti ini saudara? Bagaimana kita menghadapi tetap kuat menghadapi kondisi yang seperti ini? Mari kita baca Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ini janji Tuhan untuk kita tetap kuat saudara. Saudara pegang janji Tuhan ini. Mari baca bersama-sama ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagi janji firman-Nya, jangan takut saudara. Yang pertama, kunci yang pertama saudara. Kita butuh tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ayo katakan sama-sama.
Saya butuh tuntunan dan penyertaan Tuhan. 2, 3. Saya butuh tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Untuk saudara tetap kuat menghadapi persoalan, menghadapi tekanan hari-hari ini. Kita butuh tuntunan dan penyertaan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 14 dan 15, saudara. Keluaran pasal 33 ayat 15. Dan 15. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendiri, ini Tuhan ngomong sendiri. Aku sendiri, aku Tuhan sendiri, hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Dan ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudara, kalau Tuhan gak suruh kita hari-hari ini, jangan melakukan apa-apa. Amin. Tetap kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Minta hikmat sama Tuhan hari-hari ini. Kita butuh tuntunan Tuhan, saudara. Tuntunan itu seperti pelita berjalan. Kita pada waktu berjalan dalam gelap, kita butuh terang, saudara. Tuntunan Tuhan itu, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Kalau kita enggak dituntun Tuhan, kita akan salah jalan. Kita akan muter-muter, saudara. Dan untuk kita bisa dituntun dengan baik sama Tuhan, kita harus melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Ada satu lagu yang lama, saudara. Surrender all. I surrender all to thee. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin, saudara. Ayo serahkan hidupmu sama Tuhan hari ini. Ada seorang yang konseling sama saya. Dia ngomong, Pak, saya harus melakukan apa? Dia seorang pengemudi ojek online, saudara. Dia di kota Malang. Dulu di Sidoarjo, kemudian coba dia pindah ke Malang. Karena Sidoarjo sepi, dia pindah ke Malang. Dia ngomong, hari ini saya cuma dapat 10.000, Pak. Kemarin cuma dapat 15.000. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Saya makan cuma 1 hari 1 kali, saudara. Ini terjadi loh, saudara. Dia ngomong sendiri sama saya. Bukan mengada-ngada loh saya. Saya ngomong, ya sudah Pak, coba cari peluang usaha yang lain. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terdampak, saudara. Tapi yang terdampak lebih banyak hari ini saya melihat. Ayo kita belajar berserah sama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Dia ini ngeyel, saudara. Pada waktu dia dituntun sama Tuhan mau keluar ke tanah perjanjian. Dia muter-muter, saudara. Saya juga pernah ngalamin, saya juga mau belajar bertobat, saudara.
Mungkin saya merasa, Tuhan, apakah saya ini seperti bangsa Israel? Ya. Ayo kita belajar. Tuhan sangat senang kalau kita memiliki penyerahan diri. Sehingga Tuhan dapat menuntun kita kepada kehendak dan rencananya. Salah satu bukti penyertaan Tuhan. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan yang pertama. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara. Ini bukti penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai Abraham. Tuhan yang menyertai Ishak. Tuhan yang menyertai Yakub. Tuhan yang menyertai Daniel. Pada waktu di dalam gua singa. Tuhan yang menyertai Petrus. Tuhan yang menyertai Paulus. Dan banyak tokoh yang lain dalam Alkitab. Tuhan yang sama yang mereka sembah adalah Tuhan yang juga menyertai saya dan saudara. Amin. Sehingga dia menyertai kita sampai masuk ke tanah perjanjian. Sampai masuk tanah Kanaan. Dan Yesus sendiri yang berjanji, Matius 28, Aku Tuhan, aku sendiri menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Yes. Yang pertama, ayo saudara, kita butuh tuntunan dan penyertaan. Yang kedua, kita butuh partner untuk menguatkan langkah kita. 31:8b, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia bukan hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia adalah sahabat kita yang tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita. Tuhan berjanji, ya, Yosua 1 ayat 5, Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita butuh partner untuk mendapatkan tuntunan. Kita butuh partner untuk menguatkan hidup kita hari-hari ini. Salah satu partner kita, saudara, selain Tuhan, saudara. Gereja adalah partner saudara. Gereja adalah partner gembala sidang. Ibu gembala di tempat ini adalah partner saudara untuk saudara dituntun Tuhan. Untuk saudara mengalami Tuhan. Untuk saudara tidak dibiarkan. Untuk saudara tidak dibiarkan sendiri. Hari-hari ini banyak gereja saudara. Hari-hari ini banyak gereja yang meninggalkan domba-dombanya. Karena apa? Ya mungkin mereka ibadah di mall saudara. Sewanya puluhan ratusan juta. Ambekannya gede gembala nih hari-hari ini. Saudara. Sangat besar nafasnya. Karena apa? Tidak ada jemaat yang datang. Sewa kan masa, oh Pak libur ya, gerejanya libur. Ya sewanya tetap jalan saudara. Nah hari ini kalau Ibu Gembala melalui tayangan live streaming, melalui tayangan IG, hari ini yang saudara menyaksikan tayangan IG live. Inilah ini bukti, inilah partner saudara. Untuk saudara tetap kuat langkah kita. Amin. Karena di dalam kita mengikuti siaran-siaran online, kita mengikuti live streaming, kita ini dikuatkan. Kita terima firman, kita terima urapan, kita terima berkat Tuhan, kita terima mujizat Tuhan. Mujizat tidak terbatas hanya di gedung ini. Saudara di rumah, saudara menyaksikan tayangan ini, saudara juga akan mengalami mujizat yang sama. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kita butuh keberanian untuk terus maju. Kembali ke ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu, terjemahan New King James Version, dikatakan be strong and of a good courage. Jadilah kuat dan tetap berani, saudara. Mempunyai keberanian yang baik, saudara. Tuhan
Tuhan sudah berjalan depan kita, saudara. Apa yang kita takutkan? Gembala yang agung itu Yesus Kristus. Dia yang sudah membuka jalan melalui salib, melalui hidupnya. Dia sudah buka jalan untuk kita bisa bertemu Bapa Surgawi, untuk kita bisa berdoa siang dan malam, untuk kita bisa memanggil Dia Bapa, ya Aba. Oleh darah Yesus, kita diperdamaikan, saudara. Dia sudah buka jalan di depan kita. Dia sudah katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah saudara, be strong and of a good courage. Kita butuh keberanian untuk tetap kuat, saudara. Hari ini, saudara, yang ayat 8c, janganlah takut dan janganlah patah hati. Bangsa Israel mereka takut pada waktu tahu Musa mau mati. Bangsa ini akan mati, aku mati ini, aku takut ini. Patah hati mereka, patah semangat. Ayat yang terakhir, Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau saudara tawar hati, kalau saudara takut, kalau saudara patah hati, patah semangatmu, saudara kecil kekuatanmu, saudara nggak akan pernah berani untuk melangkah maju. Saudara nggak akan pernah berani untuk terus maju bersama Tuhan. Hari ini saudara, saya juga takut. Saudara juga takut. Tapi jangan ketakutan itu mengalahkan iman kita. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus maju. Keep fire. Jangan padamkan rohmu. Seperti Daud. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, dia mendengar Allah Israel itu dihina-hina, dilecehkan. Pasukan-pasukan Israel yang gagah berani itu saudara. Mereka pada kabur, mereka takut menghadapi Goliat. Tapi Goliat dia maju. Dia katakan, Allah yang kusembah, yang akan menyertai aku. Aku akan memenggal kepalamu. Ayo belajar seperti Daud saudara. Kita punya keberanian untuk terus melangkah maju saudara. Mari di dalam keadaan seperti ini sekarang ini. Yang kurang baik satu hal, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Cari kekuatan Tuhan. Jangan sampai rohmu padam. Karena pada waktu roh kita padam saudara, kita tidak akan pernah ketemu Tuhan. Tapi kita akan ketemu masalah-masalah kita, pikiran kita diserang sama setan, pikiran kita dikuasai ketakutan, pikiran kita dikuasai oleh hal-hal halusinasi. Waduh, ini begini, waduh, itu begitu, waduh, ini begitu. Sekarang rumah sakit penuh. Saudara kalau temanmu atau saudaramu masuk rumah sakit, berani enggak saudara masuk? Saudara mikir kan? Kemarin juga di rumah sakit umum, seorang dokter di IGD meninggal karena COVID. Tapi ayo kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri saudara. Saya undang pemain musik. Haleluya. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu.
nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, ya Tuhan, kan ku tak mau Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami sadar Tuhan, bahwa kami perlu Engkau. Kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk kami selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini, Tuhan, kami juga akan berdoa buat seluruh pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan, kami teringat dengan Ibu Doris, juga bersama dengan keluarganya yang ada di Jakarta. Tuhan, kami percaya, bahkan juga orang-orang di luar sana, mereka yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka akan menerima kesembuhan dan mereka sudah disembuhkan ketika kami percaya kepada janji firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami yang percaya dan berharap kepada-Mu. Tuhan, sediakan jalan keluar. Kami percaya saat tiada jalan, Tuhan buka jalan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyempurnakan ibadah kami pada siang hari ini. Berkati kembali kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Aryadi. Tuhan, isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun Tuhan hamba-Mu Kau utus untuk melayani, boleh menjadi berkat dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Mari saudara, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami, dan kami kembalikan segala rasa syukur kami, pujian penyembahan kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya umat-Mu akan pulang dan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa,
Kristus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan